Pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2024, bertempat di Jalan Manukan Lor, saya baru menerima motor saya dari Pak Mahmud, pemilik bengkel Argi Arta Yamaha di Jalan Manukan Tama Tengah, Blok 10A, nomor 10, di Jalan Besar dekat sampah. Saya menerima motor saya ini 1 jam yang lalu. Sekarang jam 16.30. Tadi saya terima jam 15.30. Motor ini tadi saya dipanggil untuk menerimanya setelah 1 tahun di bengkel, di mana waktu itu kami membuat perjanjian bahwa motor saya diperbaiki. Lantas mereka kalkulasi harga, teknisinya dikalkulasi, akhirnya harga ditetapkan 1.750.000. Kemudian saya pulang ke rumah. Terus besoknya saya dipanggil lagi, katanya Pak, ada harga, ada tambahan lagi yang harus ditambah, biaya orden deal yang dibeli dimasukkan, diganti menjadi 2.200.000. Kemudian saya bilang oke, tanda tangan ini Pak, ada belangko ini. Saya bilang ya, mana nama-namanya, isinya, apa nama komponen, menyusul Pak. Oke, saya pulang ke rumah, saya tanda tangan. Besoknya saya ditelepon lagi, Pak datang sini, ada perubahan, ada tambahan lagi menjadi 2.500.000. Saya bilang kok begitu, berubah-berubah, sudah ini ketiga saya nggak mau ya. Akhirnya mereka diam, bagian penerimaan itu, resepsiannya di kantornya wanita. Akhirnya saya bilang batal. Setelah batal udah nggak ada komunikasi. Kemudian setelah 1 tahun saya pulang dari Sumatera, balik ke Pulau Jawa di Surabaya ini. Kemudian saya minta motor saya kembalikan. Lalu mereka bilang oke, bagian reception ini wanita, bagian penerimaan di ruang kantornya itu, di ruang tamu. Terus biaya perbaikan Pak, bongkar 85.000. Saya bilang oke, saya bayar. Ternyata motor saya baru disorong dari gudang belakang sampai ke depan, dan saya melihat ya, motor saya kok begini. Ada pertama tapi bukan ini, udah agak mending dipasang sayap. Saya bilang pasang kembali sayapnya semua ini. Kok blok mesin nggak ada, sayap nggak ada, kaca spion dua-dua nggak ada, rak buku, jepit buku atau belanjaan di kantong plastik, barang bawaan bisa dijepit di sini, tapi nggak ada, itu setel. Oke lah, akhirnya mereka bilang ya, nah nanti menyusul. Akhirnya karena sudah 5 hari nggak ada, 6 hari, saya minta polisi Polsek Tandes untuk menangani. Mereka tidak ada niat baik. Kemudian Pak Muhaji, penyidiknya, menerima saya, tapi tidak dibuat LP karena dia mau usahakan damai.
Oke, dipanggil kedua belah pihak, kemudian dibicarakan. Nah, pada pembicaraan itu Pak Mahmud, kemudian Pak Johan, Ibtu Johan Babinsah di Kelurahan Mandukan Kulon datang. Kemudian kami bicarakan, kemudian setuju dikembalikan seperti semula, seperti saya antar seperti semula, bukan dalam keadaan di video ini ya. Nah, akhirnya tadi saya dipanggil. Setelah saya lihat, ya ini hanya yang dipasang sayap. Saya bilang, mana? Ini kaca spion dua-dua kiri kanan, kemudian rak barang itu stainless steel, nah, besi untuk penjepit buku kalau saya kerja ke kantor, atau ada barang-barang bawaan diktat, atau tempat jepit barang di kantong plastik kresek, di sini tempatnya. Terus ini kenapa bolong ini? Ini mana ini? Kenapa dibuka bolong? Kenapa nggak dikembalikan? Kemudian sayapnya yang bawah ini mana? Akhirnya mereka nggak bisa jawab. Kemudian disuruh saya tanda tangani. Ada mereka siapkan satu kertas putih. Artinya saya harus tanda tangan di situ, menerima barang. Saya bilang saya nggak tanda tangani. Karena saya nggak tanda tangin, mereka panggil telepon Ibtu Johan Babin Kaptimas Kamtipmas di Mandukan Kulon. Kemudian meminta saya tentang, saya bilang saya nggak mau. Kembalikan dulu kaca spion rak, kaca spion 2 rak tempat barang sini, sama ini yang bolong-bolong sayapnya ini mana? Terus tutup rantai jir depan ini mana? Nah, kalau sudah lengkap sebagaimana saya serahkan kepada kalian di bengkel ini, maka harus seperti semula, seperti itu, harus kembali seperti itu, jangan begini dong. Akhirnya Ibu Mahmud marah. Oh, itu motor nggak jadi serahkan, tadi udah sempat dikeluarkan di teras ya bengkel. Akhirnya dimasukkan balik. Saya bilang, ya silakan aja Bu, kalau saya nggak bertentangan, Ibu sandera nggak apa-apa, ambil aja sama Ibu, saya ikhlaskan, ambillah sama Ibu, biar Ibu tambah kaya. Nah, akhirnya saya keluar dari bengkel itu, saya pergi beli minuman aqua karena saya haus, karena nggak ada gunanya bertengkar. Kemudian sekitar 20-25 menit saya dipanggil. Saya bilang saya enggak. Terus motor dikeluarin kembali, diserahkan sama ada petugas, ada penarik beca 2 orang. Saya suruh untuk membawa. Akhirnya mereka serahkan ke tukang beca itu 2 orang. Lalu diisi angin, ditarik, didorong. Nah, saya terus ketemu seseorang. Pak, kenapa Pak? Nah, ini motor saya begini-begini, saya ceritain panjang lebar. Wah, memang begitu Pak, saya bekas kerja di situ dulu beberapa tahun lalu. Itu dia sakit hati, kecewa. Memang harga mahal di situ Pak, berubah-ubah. Ya saya 3 kali, ketiga kali disuruh naik-naik aja harga. Iya memang gitu Pak, di markup, ditambah-tambah, di karang-karang, ini rusak, ini. Padahal kita belum tahu ya, mungkin ya supaya cepat kaya, supaya banyak untung. Terus dia bilang, itu alat-alat itu udah diganti Pak, udah diambil, dimasukkan ke motor yang satu, motor orang yang perbaiki itu, karena nggak ada alatnya, suku cadangnya dikasihkan situ, bisa jadi situ. Terus atau diambil teknisinya Sandi, atau dicurinya, dijualnya. Jadi itu kan di pengawasan, di bawah pengawasan Pak Mahmud, karena dia mengawasi juga. Kadang Ibu Mahmud mereka lihat, mereka datang situ, mereka awasi mereka.
tegur, mereka nasihati, mereka bilang ini itu. Jadi kerjasama. Jadi harus ada tanggung jawab dari pemilik bengkel, Pak Mahmud. Nah, ya itulah jadinya. Saya pun ini bingung. Itu Johan juga memaksa saya tanda tangani. Sebenarnya Babin Kamtibmas itu apa urusannya dengan kasus perdata? Polisi kan menangani kasus pidana. Kok dia memaksa saya tanda tangani? Berapa dia dibayar ya? Memang rumahnya sekitar sini. Itu Johan itu. Aduh. Kasus perdata. Dia kan Babin Kamtibmas kan kalau ada perkelahian, kerusuhan dia panggil, dia damaikan. Kalau nggak bisa dia tangani kasus pidana ya panggil polsek minta bantuan. Ada pelaku kejahatan ditangkap. Itu. Tapi saya heran kasus perdata gini, perjanjian. Itu. Waktu di polsek juga ada itu temannya Pak Muhaji. Pak Muhaji mendamaikan. Sebelum dipanggil Pak Mahmud ke kantor saya, di situ bincang-bincang, temannya di sebelahnya satu kamar dengan Pak Muhaji mengatakan, di mana kasus pidananya ini? Nggak ada kasus pidananya. Hei, oke, saya bilang ya nggak apa-apa. Mereka nanti menuntut pencemaran baik. Saya bilang silahkan, saya hadapi. Saya ada bukti. Kalau mereka ada bukti, oke, maju. Ayo silahkan. Terus katanya, oh nggak apa-apa, didamaikan aja. Saya heran. Kok polisi gitu ya, berpihak kepada pelaku. Nah, sedangkan Pak Muhaji nggak. Sempat diakannya tadi. Tapi dia diam aja. Memang Pak Muhaji ya tinggal di sini, sekitar sini, jalan di Kelurahan Mandukan Kulon ini, nggak jauh, kira-kira paling sekilo atau setengah kilo, saya kurang tahu. Tapi beginilah kenyataannya. Ya, saya hanya berdoa aja kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berperkara. Engkau melihat ini kenyataannya. Ada seorang pemilik bengkel, pengusaha, berlaku tidak adil, berlaku curang. Ini motor saya diambil, dibongkar, tetapi nggak dikembalikan seperti semula. Ini barang-barang saya, komponennya, kaca spion 2 kiri kanan, tidak dikembalikan, diambil, dicuri. Kemudian rak buku stainless steel, jepit buku atau barang-barang dijepit di situ, tidak ada. Kemudian ini sayap-sayapnya ini, tutupnya ini yang bolong ini yang saya tunjukkan, mana, udah diambil. Kemudian sayapnya ini di bawah, tidak ada, kiri kanan. Kemudian tutup jir, rantai depan tidak ada. Ya, saya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang bertindak. Saya tidak membalas. Ya Pak Mahmud, sekiranya saya pemilik bengkel, kemudian motormu kamu serahkan ke bengkel saya, lantas karena nggak jadi, batal, saya kembalikan dalam keadaan begini, kamu di posisi gini sekiranya, apa kamu bisa menerimanya? Tentu tidak kan? Sama seperti kamu cubit saya, kalau saya cubit balik bagaimana? Tentu kamu sakit, kamu nggak terima kan? Nah, biarlah Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menetapkan nanti kamu berperkara dengan Tuhan. Tuhan yang membalaskan kejahatanmu. Saya tidak membalas, saya serahkan kepada Tuhan saya. Jadi saya tidak tahu apakah kamu juga buat terhadap orang lain begini. Itu ada tadi yang cerita, katanya memang sering kejadian begitu Pak. Kalau tidak jadi marah, dirusak barang, seperti motor Bapak inilah dirusak, diambil komponennya.
kerjasama mereka dengan Indonesia, dianjurkan malah disuruhnya. Nah, kemudian saya menghimbau Pak Polisi, yaitu temannya Muhaji, biarlah Pak Muhaji nggak mau menangani karena dia capek banyak kerja, lagi ikut-ikutan dengan temannya sebelah, nggak ada kasus pidana. Itu yang di sebelahnya saya kurang tahu namanya, nggak saya tanya, satu kamar dengan dia. Saya menegaskan kepada Bapak sebagai penyidik, Bapak bilang tidak ada pidananya. Ini kaca spion 2 hilang, itu bukan pidana, pencurian atau penggelapan. Pencurian 362 ancaman 5 tahun. Begitu juga bisa penggelapan, ancaman 5 tahun. 372 penggelapan, 362 pencurian. Kemudian ini juga merusak barang. Ini kan benda barang, pasal 406 KUHP. Jadi saudara nggak melihat, tidak melihat ada pidananya di sini. Ya kalau saudara tidak setuju dengan saya melapor, ya nggak apa-apa, jangan berkomentar gitu, menyakitkan. Kan polisi kan pengayom, tempat pengaduan. Jadi untuk apa masyarakat mengadu kepada polisi? Kan makanya ada itu yang nggak puas dulu di media. Percuma lapor polisi karena nggak ditangani. Nggak ditangani. Juga kena segan mereka minta, kalau minta uang saya kasih berapa, asal ditangani. Ini kan pencurian 362, 2 kaca spion, sayap, ini sayap bawah, kiri dan kanan, kemudian rak stainless steel tempat barang, kemudian ini tutupnya ini yang bolong-bolong ini, terus tutup jir ini, belum lagi kompon-komponnya. Kalau saya periksakan nanti, abang saya bilang katanya mau periksa, belum saya itu. Nanti kalau hilang nggak sesuai dengan parnya, itu kan ada mereknya Yamaha, sesuai dengan yang dari keluaran pabriknya, itu kan pencurian. Kemana? Jadi ada 3 pasal, salah satunya kena perusakan. Nah, 406 KUHP ancaman 4 tahun. Pencurian 362. Penggelapan itu juga pencurian 5 tahun. 362 KUHP. Penggelapan 372 KUHP. Jadi kalau Pak Polisi bilang tidak ada pidananya di sini, bagaimana seorang polisi gitu? Penyidik. Bagaimana penyidik begitu ya? Kemudian Ibtu Johan kok memaksa saya yang bukan tugasnya. Saya bisa lapor sama dia, lapor sama Kapolres, Kapolsek, Kapolres, atau sampai ke tingkat atas. Perbuatannya apa dia di situ dalam kasus perdata? Dia cukup diam-diam aja mengawasi, kecuali kalau ada yang berantam, berkelahi, melakukan pidana. Nah, kalau hanya masalah bertengkar aja, ribut-ribut kasus perdata, masalah kontrak, terus dia memaksa suruh saya tanda tangan, itu kan di luar batas SOP, standar operasional prosedur. Ya inilah, saya lihat kan, ini saya membayar 85.000, tapi untuk membongkar, ternyata bukan dibongkar, dirusak, dicuri. Ini dia tanda terimanya, udah saya bayar.
Kemudian teknisinya ini Sandi mekanik, ini nomor HP-nya. Kemudian ini bengkelnya dari tempat-tempat Argi, Arta, Jaya, bengkel Yamaha. Kemudian ini Pak Mahmud, senyum dia, ketawa dia waktu saya protes barang-barang saya mana. Artinya dia kemenangan. Dia melakukan kejahatan beserta teknisinya, di bawah penguasanya, instruksinya. Dia ketawa, senang dia, karena dia bisa mencubit orang lain, tapi dia nggak bisa dicubit. Ya udah, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya begitulah, biarlah Tuhan yang berperkara kepadanya. Terima kasih. Selamat sore.